Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Arma Familia, NIM 23071608073. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai ibu saya mengenai ilmu yang dimana sebagai tugas akhir semester dari dosen pengampu Bapak Surya Desismansyah Eka Putra. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih ilmu itu dari perspektif orang tua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya orang tua dari Ananda Kuntum Arma Familia yang biasa dipanggil Bu Eni. Iya Bu, kan nggak terasa Kuntum ini kan sudah di semester 2, yang dimana banyak mengalami perubahan-perubahan. Nah, dari perubahan itu tentunya tidak luput yang namanya ilmu. Kuntum jadi pengen tahu sebenarnya ilmu itu apa sih menurut ibu? Begini, kalau menurut ibu pribadi, ilmu itu pada hakikatnya merupakan pengetahuan. Bisa juga merupakan pengalaman, baik yang diperoleh dari pengalaman orang lain ataupun juga pengalaman diri kita sendiri. Kemudian ilmu itu sendiri bisa kita peroleh secara formal melalui pendidikan, baik itu dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Kemudian ada juga ilmu yang bisa kita peroleh dari pendidikan non formal. Contohnya adalah mungkin lewat les, bisa ngaji dan sebagainya. Itu kalau menurut ibu yang namanya ilmu itu. Dan ilmu itu tidak hanya khusus untuk kaum wanita saja, kemudian lebih dari itu ilmu untuk kaum laki-laki. Jadi semuanya perlu yang namanya ilmu, begitu. Terus menurut ibu itu seberapa penting sih ilmu itu? Sangat penting, makanya di dalam ajaran agama Islam itu sendiri sebetulnya sudah digarisbawahi bahwa ilmu itu sangat penting, gitu, sangat penting. Bahkan juga berlaku tadi yang sudah disebutkan ibu, tidak hanya kaum perempuan saja, kaum laki-laki pun juga, anak-anak kecil pun juga, orang tua pun juga, semua masih butuh ilmu. Ibu saja sendiri saat ini walaupun usianya sudah 56 tahun, tetapi masih ibu itu butuh yang namanya ilmu. Entah itu ilmu yang melalui pendidikan ataupun juga ilmu yang ibu sadap dari pengalaman orang lain. Contoh sekarang ini di era teknologi canggih, kita sudah mengenal WA, ada medsos lah pokoknya seperti itu. Dari awalnya ibu nggak tahu misalnya bumbunya rawon, saya kepingin tahu, ibu kepingin tahu ilmunya, apa saja sih kok enak rasanya. Jadi buka-buka YouTube gitu. Anak kecil pun juga butuh ilmu gitu ya, butuh ilmu, kita ajari. Ketika Kuntum dulu masih kecil, apa yang harus dilakukan? Misalnya selesai makan, harus cuci tangan, mau tidur harus gosok gigi dan sebagainya, itu ilmu, begitulah. Jadi ilmu itu sangat-sangat penting dan hukumnya adalah wajib, gitu. Nah, kan Kuntum dari kecil kan udah disekolahin sama ibu, baik itu TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah ini. Bahkan di luar pendidikan itu kan di non-akademik juga dileskan kan ya. Terus menurut ibu itu kenapa harus kuliah sampai sekarang ini? Harus melanjutkan S1? Apa ada tuntutan buat masa depannya Kuntum? Ya, sebetulnya masalah pendidikan itu seberapa berhentinya itu subjektif, tergantung orang masing-masing. Tetapi yang namanya perguruan tinggi itu adalah pendidikan lanjutan dari sekolah SMA yang nanti harapannya ilmu yang sudah didapat dari pendidikan dasar atau pendidikan sebelumnya itu akan lebih dikembangkan lagi ketika ada di perguruan tinggi, begitu ya. Terus dengan Kuntum kuliah ini apa itu bisa menjamin untuk masa depannya Kuntum? Ya, masalah jaminan untuk kedepannya nanti itu ya tergantung
apa ya, nasib kita, banyak faktor, tergantung nasib kita, tergantung peluang yang ada besoknya. Tetapi yang jelas saya yakin semua harapan orang tua untuk menyekolahkan ke pendidikan lebih tinggi, misalnya di perguruan tinggi, pasti akan ada sesuatu yang diinginkan begitu. Tetapi pada kenyataannya nanti jika ada sedikit kegagalan tidak sesuai dengan harapan, ya tetap kita terima sebagai bentuk ujian kita. Insya Allah nanti apapun yang menjadi kendala di belakang hari pasti akan ada solusi gitu, pasti akan ada solusi. Nah tetapi harapannya sekarang ini tidak usahlah terlalu muluk-muluk untuk mikir besok-besoknya ini dan sebagainya, jangan. Yang penting sekarang itu kita cari modalnya lebih dulu bagaimana untuk sukses ke depannya begitu, yaitu apa? Belajar. Selain belajar, modal utama kita tentunya adalah doa, gitu loh. Doa baik itu ibu sendiri selaku orang tua jelas akan mendoakan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya. Tapi kalau nggak diimbangi dengan doa anak sendiri, ya kurang pas, gitu loh. Jadi sama-sama jalan. Ya belajar, ya doa, gitu. Ya. Terus Bu, kan Kuntum ini dulu udah nyoba-nyoba daftar kuliah, baik itu kayak di Jember, Banyuwangi, terus di Surabaya. Nah, menurutnya Ibu itu setuju nggak kalau misalkan Kuntum ini sekarang yang di Malang? Ngomong nggak setuju ya wis kasep padahal Bu, iya kan? Iya. Apalagi sekarang itu Udah sudah semester 2, wah, mau semester 3. Mau mengatakan nggak setuju kan nggak mungkin begitu ya. Nah, menghadapi kegagalan Kuntum saat itu ketika apa ya namanya daftar di sini gagal, ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu kita jadikan sebagai cambuk, kita introspeksi diri apa yang menjadi kegagalanku pada saat itu gitu loh. Nah, tetapi Allah itu kan juga apa ya, tidak akan memberikan satu cobaan yang tidak akan mungkin nggak ada solusinya gitu loh. Manusia itu diuji itu sesuai dengan kemampuannya begitu loh. Nah, alhamdulillah pada saat itu ingat kan kamu ya, pada saat kita setelah ngantar dan mendampingi kamu di mana? Jember. Di Jember. Kita mau pulang ke Banyuwangi di kereta api, ternyata tanpa terduga diterima di UM. Ya sudah, kita syukuri. Toh UM itu pun juga dulu menjadi pilihan kamu kan. Iya. Jadi setiap pilihan yang kita ajukan pada saat itu merupakan renungan, awalnya renungan gitu ya. Perkara ada kegagalan, ya sudah kita terima gitu loh. Kita jadikan sebagai apa ya namanya, cambuk bagi kita, introspeksi bagi kita. Tetapi dengan masuknya Kuntum di UM, ya dengan kegagalan itu kita ambil hikmahnya. Oh iya, berarti saya harus sabar, gitu kan ya. Oh iya, berangkat dari kegagalan itu nanti di UM saya harus apa? Belajar dan doa, gitu aja. Terus berarti hikmahnya itu apa Bu? Setelah kegagalan itu tadi, yaitu Sama Kuntum kuliah di Malang tuh hikmahnya apa aja? hikmahnya jelas melalui kegagalan itu tadi menjadikan Kuntum menjadi anak yang sabar. Oh iya, bukan rezeki saya kan begitu. Kemudian hikmah yang bisa diambil dari setelah diterima di UM begitu. Iya. Ada hikmah di sana. Oh iya, kegagalan saya di sana itu mungkin kurang belajar. Aku tak lebih giat belajar setelah di UM ini nanti gitu. Apalagi kita pahami benar bahwa UM ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang cukup bonafit ya di Jawa Timur. Bahkan ibu aja dulu gagal loh untuk bisa masuk di mana UM dulu namanya IKIP Malang. Ya, iya, ibu juga dulu kepingin di sana tapi gagal. Kamu kan luar biasa begitu ya. Gitu. Oke. Terus kan Bu, kan Kuntum buat kuliah di Malang ini kan melalui banyak perjuangan ya, dari melalui SNBT, tes itu, terus kayak ikut jalur-jalur mandiri pastinya kan mengeluarkan biaya yang banyak dari mulai pendaftaran, terus seperti uang pangkal dan UKT-nya, terus kayak kos-kosan kan juga mahal kan ya Bu, apalagi juga sangunya ya. Itu apa Ibu tidak merasa rugi gitu? Ya, kalau kita berpikir rugi untuk menyekolahkan anak,
ya nggak usah menyekolahkan anak gitu loh. Tetapi bagaimana ya, sudah merupakan bentuk tanggung jawab orang tua membekali anak dengan ilmu. Itu akan lebih kekal daripada membekali anak dengan harta warisan. Itu cepat habis kan begitu ya. Lebih abadi ilmu kalau menurut ibu. Makanya ketika dihadapkan pada masalah UKT begitu ya, kemudian uang kos, kemudian uang jajannya. Lah, bagi ibu sendiri ya juga mikir, tetapi jangan terlalu terpikir. Tetapi paling tidak prioritas utama itu adalah untuk anak, begitu ya. Jadi sebesar apapun UKT yang sudah menjadi ketentuan dari pihak universitas, ya mau tidak mau kita penuhi aturan itu dengan alasan-alasan yang kuat. Saat ini misalnya Kuntum, tiap semester itu kan ada UKT kan ya. Kalau menurut ibu ya jumlahnya luar biasa. Iya kan? Luar biasa begitu ya. Apalagi selain Kuntum kan ada kakak yang juga kuliah juga butuh biaya. Tetapi kita kembalikan lagi, rezeki itu tidak akan kemana, begitu ya. Semua sudah ditata, sudah disetting oleh yang kuasa, begitu ya. Kayaknya nggak mungkin ya, ibu ini bisa membiayai 2 anak. Tetapi ya itu tadi sudah, ya selalu ada rezeki untuk anak. Insya Allah ada, gitu ya. Jadi nggak usah untuk memikirkan, ya opo yo ibuku yo kari cek akeh ngetokno duit turu mbakku, nggak perlu. Yang penting Kuntum saat ini fokusnya adalah pada rel sebagai mahasiswa. Tugasnya adalah belajar, ya belajar. Diniatkan belajar dengan punya angan-angan. Angan-angan atau cita-cita itu harus ada. Itu yang menjadi motivasi. Gitu. Terus dari pengeluaran kayak uang UKT, terus SPSA, kos-kosan, biaya hidup di sana, apalagi ditambah ibu juga ngebiayain sekolahnya Mbak. Terus itu gimana sih Bu caranya buat bayar itu semua? Iya, itu sebetulnya rahasia ya, Nah, ya bagaimana caranya lah semuanya terpenuhi. Otomatis di sana ada tips yang paling penting, yaitu adalah hemat, begitu ya. Hemat bagi ibu dan juga hemat Kuntum di sana, gitulah ya. Jangan, apalagi di kota besar ya. Peluang untuk jajan itu kan lebih ini ya, lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks daripada di kota kita sendiri. Mungkin kalau di kota kita sendiri dengan uang 20.000 itu sudah lebih dari cukup. Tetapi jika kita ada di kota lain sebesar Malang, tentu tidak cukup. Oleh karena itu di sini tipsnya adalah dengan cara berhemat. Berhemat bukan berarti medit, tidak, tetapi gemi begitu. Saya kira itu. Terus Bu, apa ya? Saat ini kan teknologi itu semakin canggih ya Bu. Dulu ibu juga kuliah, Kuntum sekarang juga kuliah. Dimana perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang kan beda. Nah, pandangan ibu itu gimana kalau nerapin ilmu dari dulu sampai sekarang itu gimana Bu? Ya namanya era atau zaman itu kan selalu ada perubahan. Ketika ibu dulu sama kedudukannya sebagai mahasiswa, tidak semudah menjadi mahasiswa saat ini, dalam artian misalnya mengerjakan tugas nggak bisa langsung buka HP browsing kan begitu. Tetapi ketika ibu dulu menjadi mahasiswa terasa sulit gitu. Jadi betul-betul hasil dari sharing antar teman, berdiskusi dan sebagainya. Tetapi kalau sekarang sepertinya anak-anak yang sudah mahasiswa, apalagi ya sekarang itu kan sudah gampang kan ya, asalkan ada paket datanya. Mungkin dosen memberi pertanyaan seperti ini, buka mungkin bisa jadi itu ya kemajuan teknologi. Tetapi dengan adanya teknologi canggih yang seperti ini, kita jangan mudah untuk terlena. Artinya ya teknologi kita pakai secara maksimal, hal-hal yang baik saja gitu. Hal-hal yang baik, jangan disalahgunakan. Dengan adanya teknologi mempermudah semua pekerjaan kita, tetapi kita jangan pernah lengah gitu aja. Terus Bu, terakhir dari kayak ditanya ibu kan
Ya sudahlah. Terus apa harapannya Ibu buat masa depannya Kuntum ini? Ya, harapan itu pasti ya, setiap orang tua punya angan-angan memiliki anak yang berhasil kan gitu, sesuai cita-cita. Harapan ibu juga sama, yaitu kepinginnya menjadikan Kuntum anak yang berguna bagi orang tua, bagi masyarakat nantinya, dengan dibekali ilmu yang sudah didapat, menjadikan Kuntum ada perubahan itu ya. Dengan adanya ilmu itu tadi, semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan lebih meningkatkan sifat dan karakter yang berbeda dengan yang lain. Itu. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan nanti cita-citanya tercapai sesuai dengan apa yang Kuntum inginkan, dan semua bisa terwujud tentunya adalah seperti yang sudah Ibu sampaikan, yaitu belajar, kemudian berdoa. Itu kunci sukses untuk masa depan. Saya kira itu. Baik, sekian dari wawancara dari ibu saya dan saya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.